Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen spesial Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026 ini, kita akan jalan ke Taman Ismail Marzuki sekaligus menjajal kartu Jackmop yang baru jadi. Kita akan menaiki Transjakarta dan kemudian akan mengikuti sesi ngobrol publik di Kineforum Sumanjaya berkaitan dengan karakter, bukan soal juara namun tumbuh lewat gotong royong, bersama salah satu narasumber yang hadir, yaitu Mas Imam Santoso, dosen ITB sekaligus influencer pendidikan yang menginspirasi banyak anak-anak muda di berbagai penjuru Indonesia. Seperti apa kegiatan kita pada siang hingga sore hari ini tanggal 2 Mei 2026? Mari kita saksikan bersama. Hari ini kita akan menuju ke Belajar Raya 2026, berlokasi di Taman Ismail Marzuki dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional yang ada di tahun ini. Seperti apa keseruannya? Kita akan mengikuti sesi yang pukul 15.20 hingga pukul 16.20 bersama Mas Imam Santoso sama narasumber lainnya. Jadi kita ikuti. And step carefully. Thank you. Pos Harapan Indah Raya. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Silahkan masuk. Atau anaknya tuh kan lagi mencari cara. Sebenarnya kalau yang Bisa terjaga terus dalam event berikutnya dan tidak hanya Kita sudah tiba di lokasi Cineforum. Akan ikut ngobrol bareng Mas Imam. Sama-sama juga orang Jawa Timur ya, Mas? Sama-sama orang Jawa Timur juga, tapi beliau lebih hebat daripada saya gitu. Saya Ardi Ginting, boleh dipanggil Bang Ardi, dan selamat datang di venue dan PT Nutrifood Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Bro bersama dengan Kak Sisilia Setiawan yang merupakan Women Program Director dari Inspire Indonesia, dan juga beserta dengan Bapak Iman Santoso, dan juga kita bersama dengan Kak Muhammad Hobatur Rohman dari Kita Bisa. Dan tema diskusi kali ini adalah tentang karakter, bukan soal juara, tumbuh lewat gotong royong. Maka dari itu, saya langsung saja mengundang untuk ketiga narasumber kita yang nantinya akan dimoderatori oleh moderator kita, Kak Roswita Amelinda dari Angklung kita. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Kak Amelinda, Roswita Amelinda. Kami persilakan. Bagi inovasi, jadi Bapak dan Ibu tadi bisa lihat ada banyak banget inovasi komunitas organisasi pendidikan gitu ya, dan menguatkan kolaborasi juga integrasi. Jadi di SMSG itu ada lebih dari 1.000 komunitas organisasi pendidikan, setiap harinya berinovasi, tetapi kemudian biasanya jalan masing-masing, jalan-jalan sendiri gitu ya.
bahkan mungkin seringnya nggak tahu satu sama lain. Nah, padahal penting juga untuk kita sering berkolaborasi. Karena apa? Kalau udah seperti nanti kita akan dengarkan salah satu KOP yang bergerak di bidang ekskul atau mungkin kelas atau klub sepak bola. Yang namanya olahraga pasti berkompetisi, tetapi ternyata bahwa olahraga pun itu tidak berarti semuanya tentang kompetisi. Gitu ya, kompetisinya jadi sesuatu yang natural, tapi kemudian juga bisa mengajarkan tentang gotong royong. Nah, gimana tuh ceritanya ya, olahraga kok bisa jadi gotong royong? Kayak nggak ada kaitannya. Nah, nanti kita dengar dari narasumber kita. Oke, kemudian juga ada dari Kita Bisa. Ini juga platform, saya boleh bilang platform gotong royong terbesar di Indonesia di hari ini, gitu ya. Jadi rasanya udah bisa ngerasain gimana gotong royongnya di Kita Bisa, mulai siapa yang memberi dan siapa yang menerima, kemudian juga sudah berkembang ke yang lain-lain juga, nanti kita dengarkan juga. Dan pastinya kita dengarkan juga bagaimana seorang akademisi, dosen ITB yang kemudian jadi influencer pendidikan gitu ya, bagaimana kemudian pengalamannya menghadapi mahasiswa dan kemudian menumbuhkan karakter-karakter di mahasiswanya. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita undang Ibu atau Mbak lah ya enaknya ya, atau sebenarnya orang Bandung juga, jadi boleh kalau saya panggil Teteh kayaknya. Oke, saya panggil Teh Sisilia Setiawan, Women Program Director dari Inspire Indonesia. Silakan Teh. Nah, berikutnya dari Kita Bisa dulu kayaknya ya, dari Mas Muhammad Hobatur Rahman dari Kita Bisa. Silakan. Yes. Dan terakhir kayaknya followersnya semua ya, kayak feeling saya nih. Oke, Mas Imam Santoso, silakan Mas. Dosen ITB dan juga sekaligus influencer. Dari sekedar mungkin hanya menyalurkan donasi ataupun kebaikan, kami tumbuh menjadi platform penghubung kebaikan dengan beberapa improvement program kegiatan yang mana pada akhirnya sekali lagi yang lebih banyak terbantu itu bukan satu sisi. Karena kami ingin juga memperkenalkan bahwa semangat itu jangan sampai kita merasa bahwa kita yang berbagi itu adalah lebih baik daripada yang dibagi. Kalau kata Gus Baha itu seharusnya orang yang sedekah itu justru yang berterima kasih terhadap yang menerima sedekah itu sendiri, karena kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik kayak gitu. Nah, dari situ kami dengan bangga menyebut kami sebagai salah satu platform penghubung kebaikan terbesar di Indonesia. Terima kasih. Waduh, kalau saya bingung apa ini saya ya. Kalau tadi kan platform terbesar, Teteh juga klub bola, saya bingung. Yang pertama saya ingin terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Tadi ada Bapak Ibu guru juga, luar biasa. Karena tadi temanya juga gotong royong. Tanpa Bapak guru, tanpa orang tua, tanpa masyarakat, saya mungkin juga nggak bisa di sini. Jadi kalau saya boleh bercerita, mungkin saya konten kreator. Kalau dosen di ITB mengajar teknik metalurgi, tapi mungkin teman-teman tahunya kan konten kreator ya. Alhamdulillah saat ini saya sebenarnya mulai ngonten itu sejak udah lama sekali, tahun 2012 sejak ada Instagram. Saya udah buat akun, cuman viralnya baru 3 tahun. 3 tahun ini bikin konten-konten bodoh, cuci piring, dosen ngomel, dosen ngajarin masak nasi dan seterusnya, tapi viral banget. Terus saya berpikir apa iya hanya untuk kayak gitu-gitu doang. Akhirnya saya mencoba mengonten anak-anak yang sudah saya datangi sejak tahun 2003. Jadi saya di sini juga karena guru saya. Jadi tahun 2003 Pak, ketika liburan kuliah, saya tuh selalu pulang ke kampung, ke sekolah, ketemu guru. Pak guru, di sini ada ke anak yang tidak mampu tapi pintar, ingin kuliah tinggi? Oh ada itu Mas Imam gitu. Itu guru SMP, guru SMA saya datangi. Saya datangi orang tuanya, namanya juga guru kan, orang tuanya pasti kan gak mendukung kan, saya harus juga membujuk orang tua yang saya datangi. Alhamdulillah anak-anak itu ini sukses Bu, ada yang jadi guru Indonesia Mengajar, ada yang jadi CEO apa. Dari situ saya mulai ngonten. Dan alhamdulillah sekarang yang dulu saya hanya bisa datangi cuma satu sekolahan, tadi siang saya lihat IG saya itu view per bulannya 70 juta. Kadang-kadang 100 juta. Terima kasih yang udah nge-share. Jadi alhamdulillah sekarang disupport oleh banyak perusahaan, ada Paragon. Jadi kalau ada hujan Bu,
Kita keluar rumah malam hari, takut rumahnya roboh ketimpa pohon saking ininya. Tapi kemudian saya alhamdulillah keterima di ITB, kemudian S2 dapat Australian Award ke Australia, dapat S3 di Finlandia, pulang ke Indonesia jadi konsultan bantu banyak industri. Alhamdulillah sekarang juga dipercaya oleh jadi call. Jadi saya tuh ingin menyebarkan semangat bahwa siapapun kita, dari manapun kita, apapun kondisi orang tua kita bisa sukses dengan pendidikan itu. Kan derajat orang yang berilmu. Jadi sebenarnya yang saya ingin tanamkan adalah karakternya adalah adik-adik, siapapun kalian juga harus percaya diri. Ayo semangat, kalian bisa. Jadi karakter percaya diri, tidak minder, agar kita hidup berubah, itu yang saya gaungkan. Makanya saya kemarin dari Jogja ngonten anak petani, masih ada story-nya itu. Rumahnya sangat terpencil yang ibaratnya dia tuh dari SMA sudah sampai disekolahin oleh sekolahan duafa gitu ya. Dan itu ya saya konten, udah viral, masih story, nanti mau saya akan publish minggu depan. Itu udah viral banget. Saya tuh hanya ingin bilang bahwa adik-adik, yuk kalau kita ingin berubah nasibnya, ayo kita sekolah tinggi dan kalian bisa, jangan minder. Jadi itu sebenarnya saya tuh ingin menanamkan bahwa siapapun kalian bisa, ayo percaya diri. Karena kalau nanti kita gak sekolah tinggi, ya masuk dalam lingkaran kemiskinan. Bapak kita miskin gak sekolah, kita gak sekolah terus kayak gitu nanti harus kita kapan kita keluarnya. Jadi sudah bapak saya dulu SD tidak tamat, buta huruf sampai sekarang. Kemarin saya ketemu orang, mas tahu nggak bapakmu kalau kamu viral? Kagak ngerti, bapak saya gak punya HP, kan buta huruf bagaimana, kagak ngerti gitu loh. Jadi oleh karena itu supaya saya bisa keluar di rantai tadi, ya saya harus sekolah. Kalau nggak nanti saya nggak sekolah lagi, ya seperti bapak lagi, jadi lingkaran nggak terputus. Jadi kita harus keluar dari itu. Jadi yang pertama itu saya harus menanamkan kepada adik-adik yang nonton IG saya, siapapun kamu bisa. Kalaupun kamu anak orang kaya, kamu harus sekolah. Karena dunia berputar, roda berputar. Sekarang ayah kamu di sini. Kalau kamu nanti tidak sekolah lagi, nanti kamu tidak bisa menjaga harta orang tua kamu, ya kamu nanti bisa jadi di bawah. Kan roda berputar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi diri saya, kenapa saya ngonten tadi kata Mas Hibat, kita itu perlu berbuat baik. Jadi saya ingin memberikan contoh bahwa kita harus peduli. Jadi saya juga ingin di kelas saya bilang memplay itu, kita juga harus peduli pada orang lain, kita harus nolong orang. Itu bukan karena kita kayak sok-sok hero kita ngasih hadiah, enggak. Sebenarnya kita juga perlu berbuat baik kan Mas ya, untuk bekal kita. Jadi kita makanya tadi ketika Mas Habib memberikan itu, orang tuh butuh untuk berbuat baik. Jadi bagi saya butuh ngelakuin ini untuk menginspirasi, untuk jemput-jemput gitu-gitu ya. Saya juga kalau kata Bu Nur Hadi Subhan tuh leading by example, kita harus memberikan contoh. Jadi udah saya ngasih contoh kepada saya, Mas Nom tuh kalau weekend keliling-keliling, motivasi. Saya selesai ini mau ke Lombok, ketemu Bapak Ibu guru, memotivasi ke sana gitu. Jadi nggak kebayang kuliah seperti apa. Jadi adik-adik SMA itu ya sekolah ya asal sekolah aja. Jadi sedih banget ketika kita memotivasi untuk sekolah tinggi, tapi mereka tidak kebayang gitu. Tidak kebayang. Dan yang lebih sedih lagi adalah ketika ada gerakan atau mungkin orang bikin konten bahwa nggak perlu kuliah, pendidikan nggak penting. Ada kan kemarin sempat viral suami istri muda, iya kan? Itu, tapi nggak apa-apa, ya udah kita tinggal membuat konten aja, mungkin kayak gitu. Jadi membuat sedih adalah ketika ke desa, tapi melihat teman-teman itu masih belum sadar pentingnya pendidikan tuh loh Pak. Jadi dan nggak apa. Kan beda dengan anak kota atau anak apa yang mungkin sebenarnya, tapi kalau bagi anak pedalaman tuh nggak nyampe Pak. Itulah makanya effortnya lebih. Sedih berikutnya adalah contoh Bapak sedih nggak ini Pak ya. Jadi tahun lalu saya dengan Paragon datangi sebuah pulau Saburai Jua. Itu pulau lebih jauh dari Pulau Rote. Ada anak pertama kali masuk UI di sana. For the first time, itu ada Kak Nelly, kita contohnya tadi yang saya ceritakan tentang volunteer kita bisa. Ini tuh sebenarnya inisiatif ini muncul dari ternyata banyak orang yang komen di postingan kita bisa kayak,
gimana caranya ikut kayak gitu. Sampai akhirnya coba kita wadahi tersebut kayak gitu. Lalu kita pikir lagi siapa sih sebenarnya target yang akan ikut ini kayak gitu. Setelah kita coba riset ternyata yang banyak ikut adalah misalnya apa? Why not both? Lakuin aja dua-duanya seperti itu. Nah, sehingga pada akhirnya mengulangin yang terakhir saya sampaikan bahwa jangan sampai pada akhirnya pun hal kebaikan kita berhenti di kita, hanya walaupun tadi mimpi kita sederhanakan tidak sampai untuk mengubah dunia, kita mengubah sekeliling kita aja, tapi jangan sampai akhirnya hal tersebut kabarnya berhenti di kita. Ya seperti yang Mas Imam lakukan. Akhirnya orang dengan platform yang beliau punya, akhirnya kebaikan itu bisa meluas. 70 juta orang mengakses akun tersebut. Betapa itu menjadi senjata yang luar biasa kalau kita bisa manfaatkan dengan tepat kayak gitu loh. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Tadi itu quote-nya Rumi ya. Dulu aku pintar, aku ingin mengubah dunia. Tapi sekarang aku ingin bijaksana, aku ingin mengubah diriku dan mungkin circle-nya. Itu Mas ya. Betul gak sih? Nah, itu mengenai praktek. Tadi terima kasih Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Terus juga mungkin ada ayah bawa adiknya. Follower Mas Imam bukan? Tadi kalau ini benar. Jadi sudah bagus banget Bapak sudah best practice, yaitu memotivasi, mungkin sekedar share. Tapi kita nggak tahu Pak. Tadi Pak Brian tuh bilang hanya nasehatin anak bernama, aduh siapa tadi? Saya lupa. Siapa sih? Amron. Ada anak tidak mampu datang dari Medan, datang ke ITB, dia mau pulang. Pak Brian bilang, Amron, kamu harus gigi gitu-gitu. Dan Amron tuh jadi masuk Forbes 30 itu kan Kak ya. Jadi kadang-kadang yang paling penting adalah motivasi Pak. Jadi terima kasih Bapak sudah nge-share yang saya motivasi, karena harus muncul dari anaknya dulu Pak. Karena insya Allah walaupun dengan segala keterbatasan, kalau udah motivasi muncul dari anaknya sendiri, itu tanpa disuruh orang tua pun dia akan bersungguh-sungguh. Itu saya kayak gitu dulu. Bapak saya buta huruf, rumahnya hancur, tapi ketika saya sudah termotivasi sejak SMP bahkan. Karena untuk meraih impian itu, Bu, itu harus mulai sejak kecil. Untuk keterima di UI kan mungkin SMA yang bagus. Untuk masuk SMA bagus, SMA-nya harus bagus. Satu dulu udah termotivasi, Pak. Ketika teman saya masih mungkin mandi di sungai, saya tuh udah suka banget buku-buku IPA biologi. Karena saya dulu tercuci otak lihat TVRI ada Habibie apalah gitu. Jadi muncul kayak gitu, motivasi dulu, insya Allah apapun kondisi orang tuanya, kalau sudah termotivasi si anak itu, dia, semua akan diterjang. Tadi Mbak Stefani, yang tadi bareng Mayor Teddy dan Pak Brian, bapaknya hanya tamatan SD, tapi jadi country director Canva. Nanti akan saya viralkan beliau, karena beliau alumni astronomi. Itu kenapa bisa seperti itu? Dugaan saya tadi kayak Amron, cuman mungkin sekedar konten. Bapak cuma bilang, ayo anak-anak sekolah tinggi. Itu Pak, kalau itu betul-betul menembus otak anak, apapun hambatannya, dia akan tembus. Dan dia akan luar biasa, walaupun dia tidak punya akses buku-buku komplit, dengan hanya HP, dia bisa menuntut materi ini. Itu luar biasa. Itu Bapak Ibu tadi udah, Bapak Ibu guru tadi best practice-nya tetap menginspirasi, tetap memotivasi, jangan pernah membunuh mimpi atau mengecilkan mimpi anak tersebut. Dan juga bisa follow banyak akun, ada Paragon, ada ini, share-share info beasiswa. Ini loh ada beasiswa ini nanti insya Allah. Selain termotivasi, dia juga tahu bagaimana mencari uang kuliah misalnya kalau ada masalah ekonomi. Terima kasih. Pikir butuh kesediaan untuk membuat konteks untuk Kita kembali pulang. Kali ini kita akan nyoba menggunakan komuter lain di kawasan Jalan Cikini Raya. SMP Negeri 1 Jakarta. Kita akan naik KRL komuter lain dari stasiun
Cikini. Cikini ke Gondang Dia. Oh enggak ya, Cikini. Kurang lebih 1 kilometer. Oke. Oke, kita nggak jadi naik KRL. Kita putuskan naik 5M ke Kampung Melayu, lalu nanti lanjut ke Pulau Gebang. Nanti supaya nggak repot ke Pulau Gebangnya, langsung dari Pulau Gebang naik 27 ke arah Rorotan BKT. Sekarang kita ada di bus stop PTUN Jalan Raya Cikini. Ini seberangnya Pasar Jaya PTUN. Kita tunggu nih bus stop, busway-nya di bus stop ini. Oke. Udah mau maghrib guys. Nah, busway kita sudah datang, Kampung Melayu Tanah Abang. Ini dari Tanah Abang menuju balik ke Kampung Melayu via Cikini. Tanah Abang kembali ke Kampung Melayu arah Cikini via Cikini. Selamat datang.